Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus penganiayaan anak panti asuhan di Malang, Jawa Timur, sudah bersama kami Kapolresta Malang AKBP Budi Hermanto. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak. Baik, Pak Budi, sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka perundungan? Ya, kami jelaskan dari proses kita mengamankan kemarin tanggal 22, kita mengamankan 10 orang yang diduga dengan 2 perkara tindak pidana. Nah, tadi malam kami melakukan gelar perkara untuk menentukan pelaku utama di dalam 2 perkara sesuai dengan alat bukti, visum, keterangan korban, keterangan saksi, dan alat bukti lain petunjuk yaitu video. Tadi malam kita memutuskan untuk menetapkan 6 orang pelaku utama dalam kasus pengeroyokan, perundungan ataupun bullying kepada korban, dan 1 orang pelaku utama terhadap kasus persetubuhan. Jadi Baik. ada total sekitar 7 orang. Ada 7 orang pelaku utama. Berapa usia mereka? Apakah rata-rata di antara mereka di bawah umur, Pak? Ya, memang rata-rata dari 7 orang pelaku ini, 6 pelaku itu berusia 16 tahun, dan 1 pelaku masih berusia 13 tahun. Dari keterangan ke-7 orang pelaku utama dan 3 orang lainnya, apa motif mereka melakukan perundungan? Apakah sebelumnya ada masalah pribadi mungkin dengan korban? Ya, kalau kita lihat motifnya memang si istri Siri dari pelaku persetubuhan itu merasa kesal dan kecewa mengetahui bahwa suaminya itu berada di satu kamar bersama korban. Setelah itu si istri mengajak teman-teman yang lain untuk membawa si korban ke TKP tempat pengeroyokan ataupun perundungan tersebut. Istri pelaku sendiri berusia berapa, Pak? Untuk istri pelaku juga masih golongan anak-anak karena berusia 16 tahun. Oke, jadi berusia 16 tahun salah satu pelakunya sudah menikah begitu ya? Ya, pernikahan siri. Makanya kita masih menyebut bahwa itu anak-anak karena di dalam undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia, perkawinan siri tidak masuk dalam undang-undang perkawinan. Sehingga belum melakukan secara undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baik, ini ada video yang beredar dilakukan perundungan di salah satu halaman. Selain video ini, apakah sudah ada beberapa kali perundungan sebelumnya namun tidak terekspos mungkin, Pak? Sejauh ini untuk perkara ini memang kita mengacu kepada kejadian yang ini. Kami masih mendalami kepada korban apakah ada kejadian-kejadian lain yang pernah ada dugaan korban diperkosa sebelumnya. Tetapi kami masih memikirkan kondisi psikis korban yang kita ketahui bahwa masih anak-anak. Nah, kita melibatkan P2 P2A, para psikolog HIMSI yang ada di Malang Raya untuk terlibat dari Mensos, dari Dinsos, untuk terlibat di dalam pemulihan psikis dari korban ini. Selain terganggu secara psikis dan mentalnya juga mungkin mengalami trauma berat, apakah korban juga mengalami luka fisik? Ya, kalau kita lihat dari hasil visum et repertum, ada bekas-bekas pukulan ataupun penganiayaan yang di tubuh korban. Nah, makanya dari persesuaian dari keterangan-keterangan si para pelaku dan saksi, kita cocokkan dengan hasil visum. Makanya itu mereka kita tetapkan sekitar 6 orang sebagai tersangka. Baik, ini miris sekali, pelakunya masih di bawah umur. Lantas bagaimana hukuman terhadap para pelaku mengingat korban ini rata-rata, maksud kami pelaku rata-rata masih di bawah umur, Pak? Ya, kita melibatkan Bapas di dalam hal ini termasuk pembelaan terhadap para pelaku. Nah, kita juga menerapkan pasal terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk turut serta terhadap salah satu pelaku. Baik, terima kasih Pak Budi atas informasinya. Kami menunggu bagaimana perkembangan terbaru dan semoga hukuman ini bisa memberikan efek jerah bagi pelaku dan juga tidak ada lagi kasus perundungan di bawah umur.